إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين مصنف المخلص المحسن إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد خطيب بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mana yang kita kaji ini insyaallah akan menjadi bekal kita untuk nanti ketika kita hidup di akhirat, insyaallah akan menjadi sahabat kita yang akan memberikan syafaat, yaitu Al-Quran. Dawai Kanjeng Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada temannya. Temannya itu siapa? Ya temannya itu yang membaca dan mengkaji. Kita masuk surah Ali Imran juz keempat ayat ke-130. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu, janganlah kalian makan ar-riba, ya, hasil dari riba. Ad'afan ing pira-pira, ya, berlipat ganda, mudha'afatan yang berlipat ganda. Jadi makin bertambah-tambah. Bi alifin wa duniha. Lafaz mudha'afatan itu dibaca dua. Ada yang membaca pakai alif seperti kita mudha'afatan. Ada yang tanpa alif. Jadi tapi di ini enten keterangan. Tapi di tasdid jadi mudha'afatan. Niku qiraah iki. Bi antazidu fil mal. Apa riba niku? Bi antazidu kelawan nambah. Kelawan yen to nambah. Sapa sira fil mali ing dalem bondo, ing dalem harta. Jadi memang riba niki maknane adalah aziyadah, nambah. Kapan nambahnya? Inda hululil ajal, ketika habisnya tempo. Al ajal niku waktu yang di akhir. Waktu akhiru, dan
ngakhirno sira kabeh at-talaba ya, ing permintaan njaluk meminta untuk diakhirkan. Nah, niki ayat Ali Imran 130. Niki ayat riba yang pertama kali. Ya, jadi ayat riba yang pertama kali niku adalah surah Ali Imran ayat 130. Loh, kemarin waktu Al-Baqarah ada ayat-ayat tentang riba. Ya tapi ini dulu yang turun. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Yang turun pertama kan surah Al-Alaq, yang terakhir kan surah Al-Maidah ayat 3. Nah, kok kalau dibuka Quran yang dibuka niku Fatihah. Yang pertama kali. Yang di akhir kok surah An-Nas, ya. Yang kita pakai itu adalah mushaf tartibi. Ya, mushaf tartibi. Jadi kalau dibuka pertama Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, nanti terakhir surah An-Nas. Kok gak sesuai dengan apa urutan turun? Karena Rasulullah yang ngasih tahu. Jadi pertama ini Al-Fatihah, kemudian ayat ini Al-Baqarah, kemudian ayat ini, gitu loh. Apakah ada Quran yang dibuka langsung pertama kali surah Al-Alaq? Ada. Yang terakhir nanti surah Al-Maidah, ya, yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan ayat terakhir yang turun itu. Ada, itu namanya mushaf nuzuli. Ya, tapi secara umum nggak dipakai, ya. Nah, kecuali kalau memang mengkaji Al-Quran. Jadi ada mushaf tartibi, ada mushaf nuzuli. Yang kita pakai itu mushaf sesuai tertib urutan. Nah, jadi kembali tadi surah Ali Imran 130 ini ayat yang pertama kali turun terkait dengan riba. Jadi kita orang iman, ya beriman gak boleh makan hasil riba yang nanti nambah makin nambah. Di sini dikasih keterangan bi antazidu fil mali inda hululil ajal wa tuakhirut talab. Ketika jatuh tempo. Nah, ini dikenal dengan, jadi riba itu macam-macam. Enten riba nasi'ah yang paling sering. Ada riba fadl, ada riba jahiliyah. Riba nasi'ah gimana? Ini yang paling sering. Habis jatuh tempo kemudian minta nambah, gak apa-apa jatuh tempo, ya. Jadi orang pinjem uang 100.000, ya, selama 1 bulan. Pas 1 bulan ini di akadnya gak ada, di akad gak ada. Pas 1 bulan tuh gak bisa bayar. Sama yang punya utang gak apa-apa, ya sudah jatuh tempo nih, gak apa-apa nih. Bayar sebulan lagi, tapi nanti bayaran 1.100.000. Ya 100 niki namanya tazidu, ziyadah, nambah. Nah niku riba haram, ya. Haram, semua ulama sepakat haram. Atau yang diakati, yang jahiliyah nih, riba jahiliyah. Ada orang pinjam 1 juta, ya tak pinjemi, tapi nanti pas bayar nambah 1.100.000. Nah, itu jahiliyah. Ada lagi yang sering apa? Enggak sering-sering banget ya. Nggih, yang bank yang konvensional itu juga riba. Ya. Ya, maka bentuk akadnya itu bagaimana? Bentuk akadnya. Ada juga misalkan riba fadl. Fadl niku napa? Menukar jenis barang yang sama tapi takarannya berbeda. Beras pin-pin, beras pin-pin 5 kilo ditukar sama beras yang kualitasnya di bawah pin-pin dengan takaran 7 kilo. Nah niku fadl, gak boleh, karena sama-sama jenis beras. Uang, nah uang juga. Uang 1 juta ditukar dapat 900.000. Nah, biasanya pas kapan ini? Pas menjelang Idul Fitri.
Tapi tergantung, semua itu tergantung akadnya. Ya, jadi pas lebaran kan sampean tuker uang tuh. Di pinggir-pinggir jalan kan banyak tuh. Kalau di bank nggak masalah, kalau sampean ke bank, sampean tuker 1 juta, ya 100.000, minta 1 juta lagi yang pecahan 5.000. Kalau di jalan, sampean kan nuker uang 1 juta, minta 5.000-an, pecahan 5.000. Ini kan sama-sama uang. Kok sampean dapat 900.000? Tergantung. Ini bisa halal, bisa haram. Haram kalau sampean ngelihat uangnya. Betul-betul saya nuker jenis yang jenis barang yang sama, maka haram kalau melihat uangnya. Tapi kalau sampai melihat transaksi ini adalah transaksi ijarah. Ijarah niku sewa ya. Sewa apa yang disewa? Jasanya. Nah, itu orang yang di pinggir jalan itu kan sudah berusaha, sudah antri ke bank dan lain sampean. Jadi sampean ya nuker, niatnya yang dilihat adalah jasanya. 100.000 ini adalah upah dari jasamu. Karena lihat beda, itu juga berbeda. Jadi kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap qard, setiap kredit, qardun, kredit bahasa Inggrisnya kredit atau hutang. Jarra naf'an yang itu ngalir manfaat. Hutang tapi yang memberi hutang minta manfaat. Ya. Walaupun itu sepele nggih. Ya oke, sampean tak utangi 100.000, nanti pas bayar sampean harus dihalalkan, riba itu diharamkan. Nah, sering kalau jelaskan juga napa bedanya apa? Kalau jual beli kita minta untung. Kenapa? Ada barangnya. Hutang nggak ada barangnya. Ya 1.000 balik 1.000. Bismillah. Nah, jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala gak boleh makan harta riba. Banyak dunia ini pakai. Wattaqu lan taqwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah bitarkihi, dengan cara meninggalkan riba. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Tafuzun tegese wong kang bejo ya untung. Wattaqu lan taqwa lan wedya sapa sira kabeh annara ing neraka alladzi uiddat kang diparingaken, kang diwehi, yang diperuntukkan lil kafirina ya kedue wong kang kafir. Antu'adzabu biha, antu'adzabu yen to diadab sapa wong kafir mau kabeh biha kelawan neraka. Nah, jadi niki menurut Abu Hanifah, ya Imam Hanafi, niki ayat yang serem banget. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Kenapa kok serem? Ini kan ada neraka yang diperuntukkan orang-orang kafir niki. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Tapi kenapa kok serem? Karena mukhatab ayat sebelumnya ini yang disapa ini kok orang-orang mukmin. Wong kang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba dan seterusnya.
Takutlah kamu kepada neraka yang diperuntukkan untuk orang kafir. Artinya apa? Riba ini gede dosanya. Ya. Jadi nanti bisa masuk ke neraka. Yang nerakanya ini neraka untuk orang-orang kafir. Jadi niki ayat yang serem karena menyapa orang-orang beriman, ya, dan ditakut-takuti, diperingatkan dengan neraka. Bismillah. Wa atiullaha wa atiu, dan taatlah kalian semua Allah kepada Allah, war rasula, dan kepada Rasul, la'allakum, agar kalian turhamun, mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang, agar kalian disayangi. Jadi perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, pada penjelasan lain, man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat sama Rasul, maka dia otomatis taat sama Allah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua. Biwawin wa duniha. Lafaz ini ada yang membaca pakai huruf wawu, ada juga yang tanpa huruf wawu. Wawu yang mana nih? Sing awal apa sing akhir? Sing awal. Jadi ada yang sari'u. Nah, tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan wasari'u, dan bersegeralah kalian semua. Ila maghfiratin, kepada pengampunan. Bersegeralah kamu minta ampun. Pengampunan dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga. Bersegeralah kalian menuju surga. Yang mana surga ini arduha, luasnya surga niku as-samawat, seluas langit-langit. Ya, di sini jamak. Wal ard, dan juga bumi. Ai, maksudnya ka'ardihima, seperti luasnya langit dan bumi. Lawusilat, apabila dipertemukan ihdahuma, salah satu di antara keduanya, bil ukhra, dengan yang lainnya. Wal ardu, adapun kalimat ard, ya kan, arduha samawati wal ard itu adalah as-sa'atu, jembar atau luas. Luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Allah, dan bersegeralah kamu menuju surga. Jangan sampai ke neraka, yang itu tadi uiddat lil kafirin. Jadi kalau sudah melakukan riba, ayat sebelumnya nggih, sudah melakukan riba, bertransaksi muamalah dengan riba, ya segera minta ampun. Apa ya? Istighfar. Ya, jadi kajian tadi malam ini yang tidak dianggap dosa besar kalau senantiasa diiringi dengan istighfar. Semua dosa itu dimaafkan asal namanya taubat. Ya, istighfar di sini dalam penjelasannya Imam Nawawi Al-Bantani adalah at-taubatu bisyurutiha, taubat beserta syarat-syaratnya. Jadi gak istighfar toh, tapi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Tadi malam sudah saya jelaskan lagi nih. Ya, an-nadmu bil qalbi. Pertama nyesel. Yang kedua al-istighfaru bil lisan. Lisannya istighfar, astagfirullahaladzim, minta maaf sama Allah. Yang ketiga al-itla'u ala an la ya'ud, menghujamkan dalam hati untuk benar-benar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini konteksnya riba. Wis tahu melakukan riba, ya nyesel, ya kemudian istighfar, kemudian berupaya untuk tidak mengulangi. Nah ini dosa. Tapi kalau disertai istighfar, gak ada dosa besar, cilik nih.
Lu kok sudah taubat, sudah istighfar, berupaya tidak mengulangi, kok ngelakukan lagi? Ya istighfar mana? Taubat lagi, nyesel lagi, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kok mengulangi lagi? Ya, jangan putus asa, taubat lagi. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, kalau sampai dalam hati, aduh saya ini kok melakukan dosa berkali-kali, sudah tobat berkali-kali, kok saya tetap ngulangi terus. Saya malu sama Allah kalau minta maaf terus. Niku jebakan setan niku. Jebakan setan. Jadi ya, ingat kisah tentang seorang pembunuh yang dia sudah membunuh 98 orang. Membunuh dosa besar. Dia mau tobat, pergi ke kiai. Kiai, saya sudah membunuh 98 orang. Ada nggak kesempatan untuk saya tobat? Kok ono 98 orang ya? Ya karena dibilang nggak ada. Pembunuh ngamuan. Wah, gak disepuroi. Akhirnya kiainya dibunuh lagi. Jadi 99 orang. Dia nyesel lagi, lah kok saya nambah, mau tobat kok nambah. Datang ke kiai lain, kiai saya sudah membunuh 99 orang. Ada nggak kesempatan tobat untuk saya? Ya jelas ada dong. Begitu itu. Iya ada. Akhirnya dia tobat. Nah, caranya tobat gimana? Syarat-syaratnya ya tadi itu menyesal dan sebagainya. Udah sampai karena sudah membunuh banyak orang kayak gitu itu ya, supaya tidak terprovokasi untuk membunuh lagi, sampai ganti pergaulan. Jangan tinggal di daerah sekarang, sampai pergi jauh. Siap ya, karena sudah dikasih kesempatan untuk doa. Nah, pergi ke tempat yang berbeda nih dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan mati. Nah, akhirnya malaikat bingung nih. Ini belum taubat tapi ada niat taubat. Di tengah jalan mati. Ini dimaafkan apa tidak nih? Ya, singkat cerita akhirnya dia dimaafkan walaupun sudah 100 kali membunuh. Jadi jangan berputus asa sama rahmatnya Allah. Kullu bani Adam khata'. Anak cucu Nabi Adam itu tukang bikin salah. Jadi kalau ada manusia yang bikin salah, ya anjen ya bahasa komputernya sudah defaultnya. Wis anten cetakane koyo ngono iku. Anak Adam tukang bikin salah. Wa kullu khata' wa khairu khata' iku tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang tukang bikin salah itu adalah orang yang menyempatkan diri untuk taubat. Di hadis lain, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi kalau melakukan kesalahan wajar. Wajarnya orang yang salah bagaimana? Ya minta maaf. Kalau salah tapi terus-terusan malah bangga, ini ku tidak wajar. Jadi salah nih wajar, berdosa nih wajar, tapi wajarnya ya jalur sepuro. Jadi tidak ada dosa besar ma'an istighfar yang disertai dengan istighfar taubat. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu minta ampunan dari Tuhanmu. Wala saghirata ma'al israr. Ada dosa kecil kalau disertai terus-terusan ngeremehno. Ya. Alah wong cuma dosa kecil ae kok. Ngomong ngono to. Iya cilik tapi dilakoni terus-terusan. Ya gede. Ya. Fa innaha sya'buha habiyatan. Gitu ya. Dan kitab apa? Nasoihul ibad. Nanti niku dosa kecilnya akan bercabang menjadi besar. Cabangnya akeh. Ngremehno dosa cilik. Jadi kalau dosa kecil jangan diremehkan. Jangan dilakukan terus-terusan.
Kalau melakukan dosa besar supaya kecil, ya diistighfari. Ya fa innal istighfar fa innat taubata tamhu as-sayyi'ah. Karena taubat itu menghapus kejelekan. Jadi sarifu ila maghfirah min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Allah Ta'ala. Nah kita ini satu hari ya, ngelakuin dosa. Ya, jadi karena istighfar itu menghapus dosa, ya sebelum tidur istighfar. Diangen-angen ngelakuin apa ya, jaluk sepuro. Dan segeralah juga ila jannah ya, wa jannatin, ke surga. Amalan-amalan yang mengantarkanmu ke surga, ya segera lakukan amalan yang mengantarkanmu ke surga. Contohnya apa? Ya insya Allah pengajian ini pengajian ini perjalanan yang memudahkan untuk menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Katanya Kanjeng Nabi, siapa orang yang suluk ngelakoni, ya melewati thariqan, jalan, yaltamisu bihi ilman, yang mana dalam jalan tersebut iltimas dengan ilmu. Iltimas itu berkaitan dengan ilmu. Ya, enten majelis ilmu sampean hadir, niku iltimas bil ilmu. Atau kalau di Arab gitu ya, atau di Turki ada bagian khidmah, ada majelis ilmu, dia sibuk bikin kopi, nah, kayak gitu untuk para jamaah, atau bikin teh, gak ikut ngaji. Nah tapi ini kan iltimas dengan ilmu. Nah orang yang terkait dengan ilmu, majelis ilmu tersebut, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia menuju ke surga. Jadi segera. Amalan apa lagi yang menuju ke surga? Ya banyak. Nah ini segera. Nah yang mana surga ini adalah luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, wa'iddat lil muttaqina, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah, takwa kepada Allah. Caranya takwa bagaimana? Bi'amali ta'at. Pertama, dengan melakukan ketaatan. Wa tarkil ma'asi, dan yang kedua meninggalkan maksiat. Takwa niku. Amalu ta'at wa tarkul ma'asi. Melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Atau bahasa yang lebih populer, ya, kalau sering khutbah Jumat niku kita dengarkan apa? Al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahihi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan itu namanya taat. Allah perintah apa? Taat. Dilakukan itu namanya taat. Wal ijtinabu an nawahihi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dan itu namanya tarkul ma'asi. Itu namanya meninggalkan maksiat. Nah niku. Jadi ono neraka, ono surga. Neraka uiddat lil kafirin, diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Tapi ingat, orang mukmin di sini juga bisa masuk neraka. Karena tadi mukhatabnya niku orang kedua niku ya ayyuhalladzina amanu. Ada surga. Surga diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sifat-sifatnya orang yang bertakwa? Nah, ayat selanjutnya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi kalau ada ayat yang semacam ini menyebutkan gelar, kemudian menyebutkan sifat. Gelarnya orang bertakwa, kemudian disebutkan sifat. Dan ini dalam ulumul Quran disebut tafsirul Quran bil Quran.
menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayatnya adalah uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Pertanyaannya, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Disebutkan sama ayat selanjutnya. Berarti Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, orang yang bertakwa sifatnya itu adalah alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan. Infak ini fi taatillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dia infak fi sarra'i wad dharra. Fi sarra' ing dalam zaman jembar, dalam kesempatan yang luas. Wad dharra, dan pada zaman yang susah. Dia dalam keadaan susah, banyak duit, ataupun lagi seret, dia infak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ai al-yusri wal usri. Al-yusri ini kemudahan, wal usri juga dan wal usr kesusahan, miskin ya. Jadi dalam kondisi kaya, banyak duit, infak. Dalam kondisi ekonomi lagi seret, infak. Gimana infaknya? Nah, ini gue yang kotak amal. Enggak duit cash, ya pakai barcode zaman saya ini. Hanya infak. Apa bedanya infak sama sedekah? Infak niku pakai materi. Kalau sedekah niku umum, pakai materi bisa. Bahkan sedekah niku enten sing wajib, enten sing sunnah. Zakat, nah niku termasuk sedekah. Zakat fitrah, zakat mal, tapi wajib. Ada yang sunnah. Bahkan senyuman, ya tabassum kafu wajhi akhika sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi kalau infak itu materi, ya duit, ya tanah, ya apa, nah, itu namanya infak. Jadi yang pertama, sifatnya orang yang bertakwa itu adalah infak dalam kondisi seret ataupun dalam kondisi lapang. Nah ini kita lihat diri kita. Ketika kita lagi banyak duit, pernah infak tidak? Nah, pernah. Ketika seret, pernah nggak infak? Nah ini kita tanya ke diri sendiri. Ya kalau belum pernah, ya infak. Bismillah. Sedekah. Sifat yang kedua, wal kadhimina al-ghaidh. Wal kadhimina, ngempet, menahan perasaan. Menahan perasaan apa? Al-ghaidha, marah. Nah ini sifatnya orang muttaqin. Sithik-sithik ngamuk, berarti dia bukan orang bertakwa. Tetapi kalau ada perkara yang membuat dia marah, kok dia ngempet menahan kemarahan tersebut, ditahan. Nah ini sifatnya orang bertakwa. Contohnya ya, lafaz kadhim ini apa ya? Sering saya jelaskan Nabi Yakub nih loh. Wa yaddat ainahu minal husni wa huwa kadhim. Nah, ini kadhim. Kedua matanya Nabi Yakub menjadi buta minal husni, gara-gara sedih. Sedih kenapa kok sedih? Karena dapat kabar hoax. Dikasih tahu anaknya mati, Nabi Yusuf mati, sedih, nangis terus akhirnya jadi buta. Wa huwa kadhim. Berarti dan Nabi Yakub niku kadhim, wong sing ngempet. Berarti Nabi Yakub niku orang yang bertakwa. Ngempet perasaan marah. Al-kafina tegese wong kang nyegah an imdaihi saking ngelakoni napa al-ghaid. Hine kembali ke al-ghaid. Ma'al qudrati serta kemampuan. Padahal dia punya kemampuan untuk ngamuk-ngamuk
punya ya, punya kemampuan untuk nempeleng, untuk taburan, untuk ngamuk lah, punya kemampuan. Tetapi dia memilih untuk menahan perasaan marah, ditahan. Ini sifat kedua bagi untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Yang ketiga wal afina. Sifat yang ketiga adalah dan orang-orang yang memaafkan anin nas saking menungso. Ya kita ini makhluk sosial. Artinya apa? Pasti bergesekan sama manusia yang lain. Ya karena bergesekan ya memaafkan. Jadi perintahnya itu memaafkan, bukan minta maaf. Ya, yang diperintahkan itu adalah kita memaafkan, bukan diperintahkan minta maaf sesama manusia loh ini. Nah, jadi anak orang gawe salah ke kita, ya dimaafkan. Ya, memaafkan manusia mimman saking wong zalamahum, zalamakan berbuat zalim, berbuat salah. Hum kepada afina, kepada orang-orang yang memberi maaf, kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada dia memaafkan. Ai tegese at-tarikina uqubatahu, yaitu orang-orang yang meninggalkan untuk membalasnya. Jadi aslinya kudu balas, tapi wis gak usah dibalas wis. Nah, ini sifat yang kesekian. Wallahu utawi Allah lan utawi Allah niku yuhibbu, niku demen, niku sayang, cinta al muhsinina kepada orang-orang yang muhsin, kepada orang yang berbuat baik. Ya. Ihsan niku mau anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Orang yang dia ketika berbuat banyak hal dia selalu merasa dilihat, diawasi sama Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah, maka dia berbuat baik terus. Nanti Allah itu senang sama orang yang model kayak gitu. Jadi sifatnya orang bertakwa pertama infak. Infaknya dalam kondisi ketika dia kaya ataupun miskin. Yang kedua ngempet perasaan marah, menahan marah. Yang ketiga wal afina 'anil nas. Ya, memaafkan orang-orang. Tiga nih. Enten kejadian seorang khotim atau yang ngerewangi Imam Ali bin Husain bin Ali. Jadi putune Sayyidina Ali Zainal Abidin atau Ali Akbar ya. Itu punya seorang ya santri yang khidmah, suka bawa air untuk kebutuhan wudhu. Di zaman biyen kan gitu kan. Jadi kalau wudhu harus ada yang menuangkan, kemudian wudhu. Gak seperti sekarang kan motor. Kalau dulu ada yang membawa tempat air kemudian dihidupkan. Nah itu nyampe di depannya Imam Ali, pecah jatuh. Ya mangkel gitu. Jadi bukan mangkel, Imam Ali ini memasang wajah jengkel. Wah, akhirnya santrinya tadi baca ayat ini. Baca ayat apa? Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang ngempet marah. Akhirnya Imam Ali bilang, saya ini ngempet marah. Terus orang tadi, santri tadi juga baca lagi wal afinina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Ya wis awakmu tak sepuroi. Terus santrinya tadi bilang apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah niku senang sama orang-orang yang berbuat baik. Ya wis, karena budak wis kamu merdeka wis. Kamu saya merdekakan. Karena dibacakan ayat ini. Jadi sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta, sayang sama orang-orang yang berbuat baik bihadhil af'al. Ya, dengan perbuatan-perbuatan ini yang disebut tadi itu.
Ai maksudnya adalah yusibuhum, Allah akan memberi ganjaran kepada mereka, yaitu orang-orang yang melakukan perkara-perkara tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan, walladzina idza fa'alu, dan adapun orang-orang idza fa'alu apabila melakukan fahishatan, perkara yang keji, perkara yang jelek, dzanban qabihan, dosa yang buruk, yang jelek, kazina, seperti zina. Ya, zina itu perbuatan yang keji, fahisyah. Au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Bima dunahu, ya, bima kelawan barang, dunahu kang saliyane zina, kal qublah, koyok qublah niku mencium, seperti mencium. Siapa orang yang melakukan perbuatan keji atau zalim terhadap diri sendiri, ngerusak diri sendiri, ya berbohong, dan itu merusak diri sendiri. Minum-minuman keras itu merusak diri sendiri, itu zalim terhadap diri sendiri. Tapi kemudian dia zakarullah, dia eling, zikir kepada Allah. Siapa orang yang melakukan fahisyah atau zalim terhadap diri sendiri, kemudian dia ingat, tapi dia ingat kepada Allah, ai wa'idahu, atau janjinya Allah, ancaman Allah. Kemudian dia ingat kepada Allah, fastaghfiru, dan dia minta maaf, istighfar, lidzunubihim, ya, ing pira-pira dosane wong kabeh mau iku, waman lan sapane wong ai la yaghfir, tegese ora ngapura, adzunuba ing pira-pira dosa, illallah, angin Allah. Ya, tidak ada dosa yang tidak memaafkan dosa kecuali Allah Ta'ala. Orang yang mau melakukan maksiat, fahisyah atau zalim terhadap diri sendiri, kemudian dia ingat sama Allah dan minta maaf terhadap dosa-dosanya, nah, maka dikasih tahu Allah, tidak ada yang bisa memaafkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru, lan ora netepi wong kabeh maiku, yudimu, tegese ndawamaken terus niki continue alama ing atase barang fa'alu kang lakoni sapa wong kabeh, bal aqla'u, tetapi penahan anhu saking perbuatan itu semua, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui, ya, annal ladzina atauhu, bahwa sesungguhnya yang mereka datangi itu adalah maksiatan, adalah perkara maksiat. Terhadap orang yang semacam ini, ulaika jazaa'uhum maghfirah, mereka ini ganjarannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Jadi melakukan perkara elek, zalim terhadap diri sendiri niku ya elek. Tapi kalau seumpama disertai istighfar, maka dia dapat ganjaran. Ganjarannya adalah maghfirah, dia diampuni oleh Allah. Jadi jangan putus asa. Bahkan di sini tadi disebutkan apa? Kazina, seperti zina. Biyen tau nglakoni zina, ya istighfar, wis eling kan. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat sama Allah Ta'ala, takut sama Allah, kemudian istighfar, tobat. Ya ulaika jazaohum maghfirah. Maka mereka yang model semacam ini, dia akan mendapatkan ganjaran berupa maghfirah, ampunan, mir rabbihim, ampunan dari Tuhannya, wa jannatun, dan beberapa surga. Nah ini kan perintahnya tadi ini gitu. Nah ayat sebelumnya kan tadi kan wasari'u ila maghfirati bir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nah ini termasuk yang cepat-cepat bersegera ke ampunan Allah dan surga adalah orang yang tadi niku,
wis nglakoni barang fahisah, elek, keji seperti zina atau zalim terhadap diri sendiri, yang merusak diri sendiri, minta maaf. Nah, dia nanti dapat ganjaran surga ya, tajri yang ngalir min tahtiha saking napa ngisori swarga apa al anharu pira-pira kali, sungai, bengawan. Surga niku nanti di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Jadi indah banget. Khalidina halilanggeng kekal abadi. Sapa wong kabeh mau iku sing disebut mau fiha ing dalem swarga. Jadi masuk surga dan kekal. Maka istighfar mau Pak. Istighfar, nggih. Ya tadi niku wis pokoke husnudzon sama Allah. Allah niku berkali-kali mengenalkan dirinya napa Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, zat yang menerima taubat, Al-Ghafur, zat yang mengampuni. Wis jadi husnudzon. Minta maaf sama Allah. Ganjaran di surga. Surga ini luar biasa indah. Masuknya selamanya. Halun iku dadi hal. Muqaddaratun kang di kira-kira akan. Ai muqaddirina al-khuluda fiha. Maksudnya adalah ditakdirkan untuk atau dikira-kira untuk langgeng di dalamnya dalam surga. Idza dakhaluha nalikane melebu sapa wong kabeh mau ha ing swarga. Apabila orang tersebut masuk ke dalam surga. Wa ni'ma ajrul 'amilin lan sak bagus-baguse ganjaran al-'amilina ganjarane wong kang ngamalaken. Nah, itulah seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya ganjaran bagi orang yang mengamalkan. Nah ini kan kita punya dosa semua diistighfari. Hadal ajru utawi iki kan ganjaran. Jadi ganjaran yang luar biasa nih terhadap orang yang taat. Jadi diminta suruh minta maaf ya minta maaf. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fi hazimati Uhud. Ayat berikut ini turun terkait dengan apa hazimah, melayu atau kalah pada perang Uhud. Nah, konteksnya perang Uhud. Qad khalat. Qad wis teman-teman khalat. Wis kelewat. Madot tegese wis kelewat, sudah terjadi. Min qablikum saking sadurunge sira kabeh sunanun pira-pira napa sunnah atau jalan. Taraiqu fil kuffar tegese pira-pira jalan ing dalem pira-pira wong kafir. Sudah wis ana ket biyen iku ya kebiasaane wong kang kafir. Apa bi imhalihim summa akhdihim, yaitu bi imhalihim niteni dijarno dititeni, tapi apa dititeni untuk ya dititeni ini guna apa bahasa Indonesia nih ya tontonan ya gue dijarno dijarno iki kok wong maksiat dijarno is lakonono terus engko titeni engko ajur-ajur. Nah, sudah terjadi model-model kayak gitu itu pada orang-orang kafir. Nah, karena kenapa? Karena perang Uhud niki kan sing menang kan orang-orang kafir, dijarno sik menang. Ya, konteksnya ayat ini memang apa namanya tentang perang Uhud, tapi kita mengambil ibarah, mengambil pelajarannya konteks apapun, bahwa segala sesuatu niku nggih berputar, kadang kalah, kadang menang. Niku ono ahli maksiat dan sebagainya kok seneng-seneng bahagia dan sebagainya jarno. Engko lah ajur-ajur dhewe. Nah, karena sudah ada jalan-jalan yang semacam itu, fasiru moko mlaku sapa sira kabeh
Fanzuru, maka lihatlah, perhatikan, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan. Wis melaku-melaku. Kamu boleh jalan-jalan kemana saja, lihat, ambil pelajaran apa yang akan terjadi sama orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Ar-rusulah, mendustakan para rasul. Ya. Kalau kita kan mengakui para rasul semua. Nabi Isa, nabi ini rasul. Nabi Musa, nabi. Orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Nah, jadi orang-orang yang mendustakan, kamu silakan jalan kemana-mana, ambil pelajaran. Titenono wong sing mendustakan itu. Atau dalam konteks umum, ya para pendosa itu kamu lihat. Ya, kalau saat ini zaman media sosial nih, titenono wong sing ngenyek-ngenyek para ulama. Mati nih kok tonton, mati nih. Saiki jarno ae. Ya, wong sing wingi ngerusak kuburan ten Pasuruan itu. Makamnya para ulama itu titenono. Ya pakai dalil macam-macam dan lain sebagainya. Yang berhak memang melanggar, yang berhak merobohkan itu para pemerintah dan bukan kuburannya. Kuburan dirusak. Wan ini karo wong mati. Kuburane para alim, ulama bisa. Nah, sing kaya ngene ku fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tontonan kok. Lek gak tobat ya. Tonton. Fala tahzanu, maka jangan sedih ya, li ghalabatihim, karena kemenangannya orang-orang kafir tersebut. Ya, untuk Uhud orang-orang kafir menang. Ojo sedih terhadap kemenangannya orang-orang kafir. Fa'ana moko ingsun aku, kata Allah Ta'ala ya, umhiluhum liwaktihim, engko lewis waktune tak jurno, akan bakal aku hancurkan. Ngoten. Ya, perang Badar menang orang Islam, perang Uhud kalah. Engko menang maneh, engko kalah maneh. Ya saiki Palestina ya bisa dikatakan kalah. Ya, kalah karena banyak hancurnya. Tapi dikatakan menang sekarang sudah senjata. Tapi engko titenono, engko titenono. Mau Allah pasti balas. Saiki dijarno. Hadza utawi iki Al-Qur'an, tegese Qur'an iku bayanun, adalah penjelasan. Quran niki lho, penjelasan. Linnasi, untuk manusia, kullihim, semuanya. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk, minad dolalati, saking piro kesesatan, saking nyasar. Jadi Al-Qur'an ini satu, bayanul linnas, sebagai penjelasan untuk manusia. Dua, sebagai huda, sebagai petunjuk. Yang ketiga, wa mau'idul lil untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa sedikit lagi nggih sampai akhir ayat. Wala tahinu, maka jangan kamu merasa lemah. Wong kang mukmin, maka kamu jangan merasa lemah. Tad'afu, tegese ya lemah. An qitalil kufar, memerangi orang-orang kafir. Jangan merasa lemah, jarno menang ya menang. Tapi jangan putus asa, cuma merasa aduh kok enggak ini enggak. Wala tahzanu, dan juga jangan sedih. Alama yang atase barang asoba kang nimpa kum ing sira kabeh bi Uhudin, yang terjadi pada perang Uhud. Wa antumul a'laun, wa antum utawi sira kabeh iku al a'laun,
itu lebih tinggi, lebih luhur. Ojo sedih. Bil ghalabati alaihim, dengan kemenangan terhadap mereka. Kamu ini lebih luhur, lebih tinggi. Wong mukmin kok lemah. Kuat. In kuntum mukminin, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminin, termasuk wong kang mukmin haqqon kang teman-teman. Ya, wa jawabuhu lan utawi jawabe syarat iku dalla alaihi majmu'un ma qablahu. Itu menunjukkan atas jawab ya secara general ma qablahu, apa yang terjadi ya, sebelum syarat. Ini kan syarat nih kan. Wallahu a'lam bis-shawab. Dene kemauan sementara insyaallah kita minggu depan akan melanjutkan kaji kitab Tafsir Jalalain. Ya, sebelum kita tutup doa, kita sama-sama membaca surah Wal 'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah latina wa usratina wa ala muassasatina al muawana wa amurha bi jadan katsiran min at-talami wa tilmidat waj'alhum auladana min ahli al-ilm wa al khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Allah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.